Hai semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-34 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan bersama-sama mengerjakan beberapa latihan soal sederhana untuk mempertajam pemahaman kita tentang skill ke-13 untuk menaklukkan tes TOEFL bagian Structure, yaitu tentang Reduced Adjective Clause. Yuk, langsung saja kita kerjakan soal latihannya. Tugas teman-teman dalam mengerjakan setiap latihan soalnya adalah menggarisbawahi adjective clause-nya di setiap kalimat terberi. Lalu, tentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Waktu teman-teman untuk mengerjakan setiap soalnya hanya 30 detik saja. Saya izin memberikan contoh cara mengerjakannya ya teman-teman. Contoh yang pertama. We will have to return the merchandise purchased yesterday at the Broadway. Di kalimat ini, manakah adjective clause-nya teman-teman? Betul, adjective clause-nya adalah purchased yesterday. Adjective clause di sini merupakan penyederhanaan dari klausa yang seperti apa, teman-teman? Betul, harusnya di sini kita tambahkan which was, oke. Karena ada kata to be dan purchased ini adalah verb 3, maka makna di adjective clause di sini adalah pasif, yang artinya dibeli. Sesuai dengan aturan, cara menyederhanakan adjective clause itu, jika ada konektor adjective clause ketemu dengan to be, maka yang harus kita lakukan adalah menghilangkan konektornya, dalam hal ini adalah which, dan menghilangkan to be-nya, dalam hal ini adalah was. Sehingga tinggal tersisa purchased. Oke. Karena adjective clause ini mengikuti aturan cara menyederhanakan adjective clause, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang benar atau correct. Contoh yang kedua. The children sat in the fancy restaurant found it difficult to behave. Adjective clause di kalimat ini yang mana, teman-teman? Betul, adjective clause-nya adalah sat in the fancy restaurant. Adjective clause ini merupakan penyederhanaan dari who sat. Kenapa who? Karena yang dijelaskan adalah children, dan children itu adalah orang. Kalau kita ingat, aturan cara menyederhanakan adjective clause itu, jika ada konektor adjective clause, ketemu langsung dengan kata kerja, maka yang harus kita lakukan adalah menghilangkan konektornya, dalam hal ini adalah who, dan mengubah kata kerja di sini, yaitu sat, menjadi verb ing. Sehingga sat di sini jelas-jelas salah. Harusnya yang benar adalah sitting. Oke, karena sat itu adalah bentuk kedua dari kata kerja sit, dan bentuk verb ing dari kata kerja sit adalah sitting. Karena adjective clause di kalimat ini tidak memenuhi aturan dari cara menyederhanakan adjective clause, maka kalimat ini dianggap sebagai kalimat yang salah atau incorrect. Bisa dipahami teman-teman cara mengerjakannya? Soal yang pertama, silahkan dibaca soalnya
dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya benar atau salah teman-teman? Yuk kita bahas. Adjective clause di kalimat ini yang mana teman-teman? Betul, adjective clause-nya adalah serving a term for years. Adjective clause di kalimat ini merupakan penyederhanaan dari apa teman-teman? Iya, penyederhanaan dari kata who served. Oke. Kenapa who? Karena adjective clause ini menjelaskan the mayor. Mayor ini adalah orang. Oke. Sesuai dengan aturan, jika ada konektor, adjective clause, diikuti langsung oleh kata kerja, maka yang harus kita lakukan adalah menghilangkan konektornya dan mengubah kata kerja serve ini menjadi verb ing, yaitu serving. Dengan begitu, kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Iya, kalimat ini jelas-jelas benar atau correct. Soal kedua, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Adjective clause di kalimat ini yang mana, teman-teman? Betul, adjective clause-nya adalah purchasing less than 2 weeks ago. Oke. Adjective clause ini merupakan penyederhanaan dari which was. Oke. Kalau kita ingat aturan penyederhanaan adjective clause itu, jika ada konektor diikuti langsung oleh to be, maka yang harus kita lakukan adalah menghilangkan konektornya, dalam hal ini adalah which, dan menghilangkan to be-nya, dalam hal ini adalah was. Sehingga tersisa purchasing, yang artinya yang membeli. Secara aturan, adjective clause di kalimat ini disederhanakan mengikuti aturannya. Tetapi, apakah secara makna make sense atau tidak dengan kata yang dijelaskannya, yaitu the brand? Coba kita cek. The brand of New Cadillac, merek New Cadillac yang membeli kurang dari 2 minggu yang lalu. Masa brand itu membeli? Semestinya apa, teman-teman? Semestinya adalah yang dibeli. Sehingga kita perlu mengubah kata purchasing ini menjadi bentuk ketiganya, yaitu purchased. Oke,
supaya maknanya pasif, yaitu yang dibeli. Dengan begitu, kita tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat yang salah atau incorrect. Soal ketiga, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, kalimat ini benar atau salah teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Adjective clause di kalimat ini yang mana teman-teman? Betul, adjective clause-nya adalah who supporting their team. Sesuai dengan aturan, cara menyederhanakan adjective clause itu, kita tidak akan pernah menjumpai konektor di dalam adjective clause yang sudah disederhanakan. Dengan begitu, kita bisa yakin bahwa kalimat ini adalah kalimat yang salah. Kenapa? Karena adjective clause di kalimat ini tidak mengikuti aturan penyederhanaan adjective clause itu sendiri. Karena di sini ada konektor who. Oke, harusnya konektor who ini dihilangkan. Sehingga hanya tersisa supporting. Oke. Maka bunyi kalimat lengkapnya, the fans supporting their team always come out to the games in large numbers. Artinya apa? Artinya, fans yang mendukung tim mereka selalu datang ke pertandingan dalam jumlah yang besar. Karena di dalam adjective clause ini terdapat konektor who, seperti yang tadi saya katakan, maka kalimat ini jelas-jelas kalimat yang salah atau incorrect. Soal keempat, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, kalimat ini benar atau salah teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Adjective clause di kalimat ini yang mana teman-teman? Betul, adjective clause-nya adalah were just released by the police. Adjective clause ini merupakan penyederhanaan dari apa teman-teman? Iya, harusnya di sini kita tambahkan which ya. Konektor which. Okay. Karena adjective clause ini mau disederhanakan, maka kita ikuti saja aturan penyederhanaan adjective clause. Di mana jika ada konektor diikuti oleh to be, maka yang harus kita lakukan adalah menghilangkan konektor which-nya di sini dan to be-nya. Karena di dalam adjective clause di kalimat ini ada to be were, maka kalimat ini jelas-jelas salah. Kenapa? Karena adjective clause yang di dalam kalimat ini tidak mengikuti aturan penyederhanaan adjective clause. Jadi jawabannya
jelas-jelas salah atau incorrect. Soal kelima, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya benar atau salah teman-teman? Yuk kita bahas. Adjective clause di kalimat ini yang mana teman-teman? Betul, adjective clause-nya adalah placing on the picnic table. Adjective clause ini merupakan penyederhanaan dari which, was. Sesuai dengan aturan penyederhanaan adjective clause itu, jika ada konektor ketemu langsung dengan to be, maka yang harus kita lakukan adalah menghilangkan konektornya, dalam hal ini adalah which, dan menghilangkan to be-nya, dalam hal ini adalah was. Secara aturan, adjective clause di kalimat ini sesuai atau mengikuti aturannya. Tetapi, apakah secara makna adjective clause ini make sense atau tidak? Placing ini artinya menempatkan. Makanan yang menempatkan di atas meja piknik itu. Make sense atau enggak, teman-teman? Enggak. Semestinya kata placing ini kita ganti dengan bentuk ketiga, yaitu placed, yang artinya ditempatkan. Makanan yang ditempatkan di meja piknik itu. Ya. Dengan begitu, kita bisa tahu bahwa kalimat ini jelas adalah kalimat yang salah atau incorrect karena secara makna tidak make sense. Soal ke-6, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, kalimat ini benar atau salah teman-teman? Kalau teman-teman menganggap kalimat ini sebagai kalimat yang benar, maka pemahaman teman-teman sudah semakin bagus. Kenapa kalimat ini benar? Yuk kita bahas bareng-bareng. Adjective clause di kalimat ini yang mana teman-teman? Betul, adjective clause-nya adalah impressed about everything she had heard about the course. Oke. Adjective clause ini merupakan penyederhanaan dari who was impressed. Ya. Kenapa who? Karena adjective clause ini menjelaskan Mary. Gitu. Mary ini adalah orang, sehingga konektor yang dipakai adalah who. Sesuai dengan aturan penyederhanaan adjective clause itu, jika ada konektor ketemu langsung dengan to be, maka
yang harus kita lakukan adalah menghilangkan konektornya, dalam hal ini adalah who, dan menghilangkan to be-nya, dalam hal ini adalah was. Sehingga tinggal tersisa impressed. Oke, impressed ini adalah verb 3. Maka artinya adalah pasif atau tertarik. Ya. Secara makna, ini make sense, teman-teman. Tertarik dengan segala hal yang dia telah dengar tentang kursus itu, Mary memasukkan anaknya ke dalam kursusnya. Ini secara aturan benar dan secara makna juga benar. Sehingga kalimat ini bisa kita sebut sebagai kalimat yang benar atau correct. Soal ke-7. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Adjective clause di kalimat ini yang mana, teman-teman? Betul, adjective clause-nya adalah heard the announcement of the cancelled flight. Adjective clause di sini merupakan penyederhanaan dari who heard. Kenapa who? Karena adjective clause ini menjelaskan kata the passengers. Passengers ini adalah orang, dan konektor yang bisa digunakan untuk menjelaskan orang adalah who. Kalau kita ingat aturan penyederhanaan adjective clause itu, jika ada konektor diikuti langsung oleh kata kerja, maka apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Iya, kita harus menghilangkan konektornya dan mengubah kata kerja heard ini menjadi verb ing, yaitu hearing. Oke, heard ini merupakan bentuk kedua dari kata kerja hear. Oke. Bentuk ing-nya adalah hearing. Dengan begitu, kita bisa langsung tahu bahwa kalimat ini jelas-jelas kalimat yang salah, karena adjective clause di kalimat ini tidak mengikuti aturan penyederhanaan adjective clause-nya. Soal ke-8. Silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, kalimat ini benar atau salah, teman-teman? Yuk kita bahas bareng-bareng. Adjective clause di kalimat ini yang mana, teman-teman? Betul, adjective clause-nya adalah dissatisfied with
the service at the restaurant. Adjective clause ini merupakan penyederhanaan dari that was. Kalau kita ingat aturan penyederhanaan adjective clause itu, jika ada konektor diikuti oleh to be, maka yang harus kita lakukan adalah menghilangkan konektornya, dalam hal ini adalah that, dan menghilangkan to be-nya, dalam hal ini adalah was. Maka tinggal dissatisfied. Artinya apa? Tidak puas. Ya. Secara aturan, adjective clause ini disederhanakan mengikuti aturannya. Tetapi, apakah secara makna penyederhanaan adjective clause ini make sense atau tidak? Tidak puas dengan pelayanan di restoran, the meal, makanan itu really was not enjoyable, tidak bisa dinikmati. Sebetulnya yang tidak puas itu siapa? Makanannya atau orang yang memakannya? Kalau di kalimat ini kan yang tidak puas itu adalah makanannya. Masa makanan tidak puas? Harusnya kan orangnya yang tidak puas. Ya. Jadi, dengan begitu kita bisa tahu bahwa kalimat ini adalah kalimat yang salah atau incorrect karena maknanya tidak cocok atau tidak make sense.